Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk pertemuan ke-9 ini, yaitu tentang dualisme gelombang partikel. Ini adalah prinsip yang saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena dulunya bahwa cahaya itu hanya dianggap sebagai gelombang saja, dan dia tidak dianggap sebagai partikel. Tetapi seperti yang kemarin kita pelajari, ada di sana efek Compton yang menunjukkan bahwa ternyata cahaya itu juga merupakan partikel, selain dia juga termasuk gelombang elektromagnetik. Dan efek fotolistrik juga seperti itu ya, kemarin sudah saya jelaskan cukup panjang. Baik. Oke, sekarang kita akan lihat di sini ada fotonya ilmuwan, ada Niels Bohr dan ada Enrico Fermi. Enrico Fermi ini dia lebih dikenal dengan persamaan matematikanya ya, ada Fermi Dirac gitu. Kemudian kalau Niels Bohr ini yang kemarin yang mendasari adanya teori kuantum atom gitu ya. Jadi penemuan subkulit ya, penemuan kulit dan subkulit yang bisa dipahami oleh para ilmuwan gitu. Jadi selain menemukan, ilmuwan itu tugasnya juga harus menjelaskan kepada kita. Kalau penjelasannya itu rasional, bisa dianggap sebagai ilmu baru. Tetapi kalau penjelasannya itu tidak masuk akal, ya tidak dianggap sebagai sesuatu ataupun tidak dianggap sebagai ilmu yang baru. Nah, ini dia tentang dualisme gelombang partikel. Kenapa di sini dimasukkan dualisme gelombang partikel? Karena nih kita lihat bahwa cahaya itu memiliki perilaku seperti gelombang. Di sisi lain, dia cahaya ini mengindikasikan seperti partikel gitu. Jadi ini kan seolah-olah dua partikel yang inkompatibel itu tidak menyatu. Tetapi masing-masing mempunyai validitas yang bisa diandalkan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini karena kenyataan-kenyataan ini kan akhirnya banyak ilmuwan yang mungkin menyangsikan. Menyangsikan itu meragukan teori yang ditemukan, teori tentang dualisme gelombang partikel dari cahaya ini. Tetapi kemudian Niels Bohr ini di tahun 1885 sampai 1962 ini mengajukan atau mengusulkan eh, prinsip yang sangat dikenalnya, sangat terkenal gitu, yaitu tentang komplementari yang saling melengkapi gitu tadi, di mana sifat partikel dari cahaya itu melengkapi sifat gelombang yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, dualisme gelombang partikel ini mungkin sebagian sudah dijelaskan di listrik dan magnet ya. Salah. Gelombang dan optik. Kalau listrik dan magnet sih. Gelombang dan optik. Ketika membahas tentang gelombang elektromagnetik. Mungkin ada bagian-bagian yang sudah dijelaskan di sana. Nah, permasalahannya adalah tidak mudah untuk para ilmuwan itu memvisualisasikan, menunjukkan secara konkret dualisme dari gelombang partikel itu. Jadi orang awam itu akan sulit menjelaskan secara konkret, kelihatan dengan mata secara langsung, ya. Ya setidaknya kalau misalnya tidak bisa menjelaskan atau memperlihatkan secara langsung, itu pinginnya orang awam itu dijelaskan yang rasional seperti yang tadi saya bilang, sehingga ya paling tidak nanti ada rumus-rumus gitu atau persamaan-persamaan matematika yang menjelaskan bahwa dua aspek cahaya sebagai gelombang maupun sebagai partikel itu dapat
diperoleh hasil yang lebih jelas gitu. Nah, para ilmuwan pun akhirnya ini mengadakan eksperimen-eksperimen. Nah, salah satu eksperimennya berkesimpulan bahwa kalau ingin melihat cahaya dari sisi gelombangnya, maka mencoba untuk mengesampingkan sisi atau sifat partikelnya dulu. Tetapi kalau ingin melihat sifat partikelnya, maka untuk sementara mengesampingkan atau tidak melihat pada sifat gelombangnya dulu. Karena kalau diamati secara bersamaan, dua sifat ini itu akan sulit untuk menunjukkan menunjukkan visualisasinya, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kebenaran ataupun the true nature of light, cahaya yang ada di alam ini yang dimaksudkan adalah is not possible to visualize. Belibet ya. Jadi para ilmuwan itu sepakat kalau divisualisasikan sangat tidak mungkin gitu. Untuk saat ini, tapi nggak tahu ya untuk yang akan datang. Nah, bisanya apa ya? Bisanya kita pakai persamaan-persamaan matematika yang rasional, seperti misalnya persamaan dari Einstein yang E sama dengan HF. Di mana E ini energi, kemudian H ini tetapan Planck, kemudian F-nya adalah frekuensi. Nah, E ini refers to energy, menunjukkan energi dari sebuah partikel, berarti menunjukkan bahwa cahaya itu mempunyai sifat partikel. Sementara F ini adalah frekuensi yang berhubungan dengan gelombang. Seperti kita tahu bahwa gelombang itu pasti punya frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Gitu ya. Jadi frekuensi ini merupakan besaran khusus yang dimiliki oleh gelombang. Tuh, ini sudah dipelajari sejak dari fisika dasar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke subbab berikutnya, wave nature of matter. Jadi, gelombang alamiah dari materi. Materi itu benda-benda. Nih, pada tahun 1892 ya, nyaris-nyaris seperti tadi ya, seperti Bohr tadi ya, Louis de Broglie memperluas ide tentang sifat dari gelombang partikel, dualisme gelombang partikel dari cahaya. Dia berargumen bahwa cahaya itu suatu saat berperilaku seperti gelombang dan kadang-kadang dia berperilaku seperti partikel. Tuh, itu menurut de Broglie. Nah, de Broglie menjelaskan itu tidak dengan visualisasi gambar-gambar gitu tidak, tetapi mirip seperti Einstein, dia menjelaskan dengan persamaan the wavelength of a material particle would be related to its momentum in the same way as for a photon. Jadi, ketika cahaya itu melepaskan foton, maka dia akan memiliki momentum. Momentum itu P ya. Ini sudah dipelajari di mekanika ya, di mata kuliah mekanika. Nah, ini sangat berkaitan dengan sifat partikelnya. Momentumnya ini P. P itu kan M kalikan V, massa kalikan kecepatan. Berarti foton ini punya massa gitu. Dia yang bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga si foton ini merupakan partikel dari cahaya yang menunjukkan sifat partikelnya. Di satu sisi seperti itu. Nah, kemudian di sisi yang lain kalian lihat di sini.
Persamaan P sama dengan H per lambda. Lambda ini menunjukkan bahwa cahaya itu juga punya sifat gelombang ya. Ini adalah panjang gelombang lambda ini. Nah, lambda ini disebut sebagai panjang gelombang de Broglie dari sebuah partikel. Jadi ternyata ada hubungan antara partikel dan gelombang dari cahaya. Jadi panjang gelombang itu juga ditentukan oleh momentumnya ataupun sebaliknya. Momentum itu ditentukan oleh panjang gelombang dari partikel tersebut. Nah, ini pencerahan ini ditemukannya persamaan yang dinyatakan oleh de Broglie tersebut. Nah, selanjutnya ada difraksi dari elektron. Ini kemarin sudah ya, sudah dijelaskan perkembangan dari teori atom sejak dari Dalton sampai dengan Thomson. Kan ketika Thomson itu ditemukan elektron ya, ditemukan elektron ini ya. Nah, kemudian di elektron itu ternyata tidak seperti kismis yang delenik-delenik di dalam bola atom gitu, kulit luar bola atom, tetapi ternyata terkuantisasi di kulit-kulit atom yang nanti selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh Bohr ya, teorinya Bohr yang dulu itu. Nah, ini later experiment showed that proton, neutron, dan other particles also have wave properties. Nah, dari eksperimennya de Broglie dan Thomson ini, jadi Thomson ini menggunakan eksperimen yang sedikit berbeda, tetapi juga di sana menunjukkan bahwa proton, neutron, dan partikel itu juga memiliki sifat-sifat gelombang. Tuh, nah, tetapi lagi-lagi gambar visual dari gelombang partikel ini masih belum mungkin untuk disajikan di sini. Ini masih belum mungkin. Jadi masih hanya letak kulitnya di mana, elektron itu berada di mana. Kalau dia berada di mana itu berarti panjang gelombangnya berapa, energinya berapa. Masih seperti itu ya. Oke, tapi ini sudah lumayan lebih terang. Nah, di sini ada contoh-contoh soal, nanti kalian pahami contoh soal ini. Jika nanti ada yang masih kesulitan dalam memahami soal ini, bisa kita diskusikan di WA Group. Selanjutnya, ini juga nih, ada materi tentang apa sih elektron itu. Apa sih elektron itu? Ini kan sudah dibahas di sebelumnya ya, elektron itu yang ditemukan oleh Thomson, kemudian setelah Thomson menemukan perbandingan antara muatan elektron dengan masanya, kemudian siapa yang berikutnya menemukan massa elektron dan besarnya muatan? Nanti kalian buka lagi ya. Itulah elektron. Sehingga tahu bahwa elektron itu adalah merupakan satu set dari properties. Properties itu besaran-besaran yang bisa kita ukur. Jadi dengan adanya elektron itu kita bisa mengukur besaran-besaran baik itu gelombangnya maupun partikelnya. Kita mau mengukur apanya, tetapi dengan ditemukannya elektron ini kita jadi tahu, oh ternyata ada benda, subjeknya gitu ya, subjek yang mau kita ukur. Tuh, dengan ditemukannya elektron tadi itu. Nah, oke. Selanjutnya tentang elektron mikroskop. Nah, ini dia. Elektron mikroskop, ya namanya orang pinter ya, para ahli itu kemudian setelah ditemukannya berbagai teori tentang dualisme gelombang partikel dan ditemukannya elektron itu, kemudian
para ahli, kemudian para ilmuwan, saintis, engineering, itu kemudian membuat peralatan-peralatan. Properties di sini bisa dimaknai sebagai peralatan-peralatan yang menggunakan konsep-konsep dari elektron. Salah satu yang terkenal, yang ini tuh penemuan luar biasa, itu adalah the electron microscope. Mikroskop elektron ya. Jadi mikroskop yang bisa melihat sampai ukuran yang sangat kecil sekali. Gitu. Nah, ini mikroskopnya itu mampu memperbesar benda dengan perbesaran yang sangat besar sekali, sehingga ini akan terlihat a light mikroskop cahaya ya, lebih besar daripada mikroskop cahaya Gritter. Lebih besar daripada perbesaran mikroskop cahaya. Berarti mikroskop yang ada di laboratorium itu kan memanfaatkan cahaya ya, mengumpulkan cahaya ke dalam lensanya itu. Kalian sudah sering kan pakai mikroskop cahaya itu. Nah, ini lebih perbesarannya lebih keren lagi, sehingga dia bisa melihat benda-benda yang sangat kecil. Ada dua di pertengahan abad ke-19, kemudian berkembang lagi penemuan mikroskop elektron ini dengan penemuan The Transmission Electron Microscope atau disingkat TEM, yang memproduksi gambar dua dimensi. Dulu memproduksi gambar dua dimensi, dan The Scanning Electron Microscope atau disingkat SEM. Ini mampu memproduksi gambar-gambar tiga dimensi, gitu. Gambar-gambar tiga dimensi. Jadi SEM lebih canggih daripada TEM. Jadi kayak misalnya apa namanya, USG itu dulu kan hanya dua dimensi, kemudian bisa menjadi tiga dimensi. Jadi gambarnya akan lebih jelas lagi. Ini kalian baca kembali bagian-bagiannya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa. Ini pengamatannya bisa lebih detail lagi. Bisa mengamati virus dengan perbesaran sekian kali, padahal virus itu kan kecil sekali ya. Kalau kita lihat dengan mikroskop cahaya itu tidak bisa. Nah, ini mekanisme kerja dari SEM dan TEM. Nah, kemudian ada lagi The Scanning Tunneling Electron Microscope (STM). Nanti kalian pelajari. Kemudian juga ada The Atomic Force Microscope. Ini hanya perlu kalian baca saja. Dengan membaca, saya yakin kalian akan punya pengetahuan yang lebih banyak tentang ini. Nah, oke. Kita lanjutkan. Di subbab ke-10 ini membahas tentang model atom di awal-awal dulu. Ini kan sudah dijelaskan ya di yang kemarin itu, dengan penemuan ini Rutherford, penemuan apa? Thomson, Rutherford, kemudian Bohr ya. Masing-masing itu menemukan penemuan elektron. Kemudian kalau untuk Rutherford ini dengan menggunakan sinar alfa, dia menemukan bahwa sebagian besar atom itu kan kosong. Tengahnya hanya berisi kecil gitu inti atom, dan ternyata inti atomnya itu bermuatan positif. Ini kemudian dikembangkan lagi oleh Bohr ya. Dikembangkan oleh Bohr. Oke, ini kemarin masih ada hubungannya ya tentang spektra-spektra. Ini deret ya. Deret sih, apa namanya? Ya ini ya. Jadi ada Balmer, kemudian Lyman. Ya benar, deret ya.
Dirichlet-Balmer, Lyman, Paschen, dan seterusnya ini menyatakan bahwa perpindahan elektron itu nanti dia akan melepas atau menangkap energi. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini tinggal kalian nambah pengetahuan saja nanti dari sini. Ini model atom Bohr juga kemarin sudah saya jelaskan. Ini ada penjelasan lebih konkret lagi. Prinsip bilangan kuantum dengan memanfaatkan ini ya. EHF ini ditemukan oleh siapa? Kemarin diajukan oleh Einstein juga ya, dualisme gelombang partikel. Kita lihat ke atas. Ya kan? Yalah, nanti kalian cari ya. Nih ya, oleh Einstein bahwa persamaan hubungan antara dualisme gelombang partikel itu bisa kita dekati dengan E sama dengan HF tadi itu. Oke, kita lanjut saja. Sampai mana tadi? Nah, ini ada kaitan antara besarnya jari-jari dengan energinya. Ini sudah ada contoh-contohnya, nanti kalian pelajari lebih dalam lagi. Dihitung-hitung, kok bisa sih dapatnya sekian? Gimana kalau di kulit yang lain? Nah, ini. Oh ya, ini benar-benar bisa melengkapi karena di yang kemarin, seingat saya, belum ada penjelasan mengenai besarnya energi di tiap-tiap kulit atom ya. Nah, di sini ini bisa ketahuan berapa besar energinya. Nah, energi yang dimiliki di kulit pertama itu besarnya sekian, minus 13,6 elektron volt. Dan seterusnya, kalau nanti dia pindah ke kulit kedua, maka besar energinya menjadi minus 3,40 elektron volt. Kalau dia pindah ke kulit ketiga, maka N-nya kan 3. 3 kuadrat kan 9. Jadi energinya akan berkurang kembali. Ini kalau konsep-konsepnya sudah saya jelaskan kemarin, hanya perhitungan saja. Perhitungannya kalian lihat dari sini. Ini energi ikatan sama energi ionisasi. Kapan elektron itu akan menangkap energi dan kapan elektron itu akan melepas energi. Binding energi, the minimum energy required to remove an electron from an atom initially in the ground state is called the binding energy or ionization energy. Itu hanya sebutan saja. Ingat, energi minimalnya nih. Energi minimalnya di kulit pertama itu adalah 13,6 elektron volt. Nah, spektrum dari perpindahan elektron tadi. Ini deret Lyman dari kulit berapapun, kalau dia ke kulit pertama namanya deret Lyman, kalau dari berapapun ke kulit kedua namanya deret Balmer, dan kalau ke kulit ketiga dari kulit berapapun namanya deret Paschen. Nih. Oke, selanjutnya ini perhitungannya nanti kalian pelajari. Oke. Nah, correspondence principles. Ini disampaikan oleh Bohr ya, dari hipotesis yang disampaikan oleh Bohr ini. Dia mengasumsikan bahwa elektron itu, kalau Bohr kan dulu bilangnya begitu ya, bahwa elektron itu dia mengorbit inti, dan lama-kelamaan karena dia mengorbit inti, lama-kelamaan kan dia bergerak mendekati inti. Lama-lama dia akan jatuh ke inti gitu. Nah, ini tuh sesuatu yang kenyataannya berbeda dengan hasil eksperimen. Ternyata kalau hasil eksperimen dia
tidak akan pernah jatuh ke inti atom. Jadi elektron itu akan tetap berada di kulit atom, tidak akan pernah jatuh ke inti atom. Kok bisa begitu? Nah, ini kemudian bisa didekati dengan hipotesis de Broglie gitu ya. Dan bilangan-bilangan kuantum yang kemarin. Jadi ternyata elektron itu, ingat bilangan kuantum ya, dari kulitnya, kemudian kalian perhatikan dari orbitalnya, kemudian juga dari posisinya, apakah dia plus atau minus dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi teori yang baru itu ternyata elektron itu tidak hanya berada di lingkaran yang warna hitam ini, tetapi dia bisa berpindah-pindah sejauh yang warna hijau tidak putus-putus dan warna hijau yang putus-putus. Jadi kita hanya bisa tahu, oh kemungkinan dia berada di sekitaran sini gitu. Ini tuh seperti orbital. Ini di orbitalnya. Kemungkinannya bisa dia berada di bagian ini, bisa di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini gitu. Jadi tidak hanya berada di ini, di yang warna hitam tadi itu. Jadi ini menjelaskan lebih detail lagi. Ini juga, nah ini ada rangkumannya untuk mempermudah kita dalam mempelajari apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan di hari ini. Nanti silahkan dipahami lebih detail lagi. Ada soal-soal. Kemudian, nah soal-soal untuk mengetahui miskonsep. Ini bisa kalian manfaatkan juga ketika besok bersama dengan siswa, ketika kalian mengajar siswa, untuk mengetahui siswa miskonsep atau tidak, kalian bisa mengadopsi ini, ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Tuh. Ini juga contoh-contoh soal lagi. Ini soal yang sudah dibagi-bagi sesuai sub-sub yang ada. Sub-sub yang ada, sub-judul. Ini sudah ada semua contoh-contoh soalnya. Kalian bisa latihan mengerjakan ini. Beberapa di antaranya besok akan saya insya Allah ya, akan saya modifikasi untuk saya gunakan sebagai soal UAS. Jadi kalau kalian sudah mencoba mengerjakan beberapa soal yang ada di sini, soal-soal yang ada di sini, insya Allah UASnya akan lancar gitu ya. Nah, ini juga ada jawaban dari beberapa latihan. Mungkin cukup dulu untuk hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas dari materi yang hari ini kita diskusikan, silahkan nanti disampaikan di WA Group untuk menjawabnya, tidak harus hari ini ya. Yang penting kalian sampaikan di WA Group, nanti sewaktu-waktu saya akan mencoba menjawabnya, atau teman-teman yang lain juga bisa membantu menjawab jika ada hal yang kurang jelas dari apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, kita kan saling melengkapi gitu ya. Nah, cukup dulu untuk hari ini, teman-teman semua. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.